Mari Bapak Ibu kita lihat bersama firman Tuhan dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita setiap hari pasti ada menonton ya tentang berita di media sosial, dan selalu yang banyak ditayangkan adalah kejahatan, ya, ketidakadilan dan segala macam yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Dan waktu kita menonton hal tersebut, pasti di dalam hati kita tuh bertanya gitu, ada keputusasaan, dan kita bertanya, mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan hal ini? Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan ini? Mengapa orang jahat dan yang tidak jujur itu makmur? Kenapa mereka sepertinya aman-aman saja, baik-baik saja? Kenapa orang yang benar, orang yang mau hidup jujur itu selalu ya ditindas, selalu mengalami penderitaan? Mengapa harus mereka yang fasik yang harus ada di situ? Kenapa bukan orang yang benar? Itu udah timbul ya di dalam benak kita, di dalam hati kita. Amin. Di sini saya mau memberikan tema buat kita, dari ketakutan menjadi iman. Pasti banyak hal yang menakutkan dalam hidup ini, saudara, yang juga mengkhawatirkan kita. Covid, peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Lagi Bapak Ibu yang bekerja di sini pasti lebih tahu banyak hal, ya, keadaan-keadaan yang terjadi. Dan itu lumayan ya, membuat kita juga menjadi cemas, takut, khawatir dengan semua keadaan yang ada. Mengapa? Ini juga terjadi oleh Nabi Habakuk. Dia melihat, dia berada di satu bangsa di mana dia melihat bahwa umat Tuhan diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Dia melihat kejahatan terjadi dengan begitu luar biasa di sana. Dan saat itu Nabi Habakuk, dia melihat peristiwa ini kira-kira sekitar 620 tahun sebelum Masehi. Dan ini peristiwa ini masih terjadi sampai hari ini, bukan? Apa yang kita baca tadi di dalam kitab Habakuk, kejahatan, kezaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian, kejahatan mulai merajalela. Banyak tindak kejahatan dilakukan dengan terang-terangan. Dan sepertinya semuanya biasa saja. Ini menjadi pertanyaan Nabi Habakuk. Saya percaya itu juga menjadi pertanyaan buat kita di dalam batin kita, ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat kekerasan, ketika kita melihat kejahatan, ketika kita melihat, Tuhan, kenapa Covid ini gak berhenti? Kenapa Covid ini begini terus? Kenapa Tuhan tidak hentikan? Susahkah buat Tuhan untuk menghentikannya? Betul nggak Bapak Ibu? Makanya kenapa banyak orang mulai tidak percaya Tuhan? Karena dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan, mereka tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu di balik yang Tuhan akan kerjakan. Pertanyaan demi pertanyaan, saudara, kita boleh bertanya, mungkin karena kita terheran-heran dengan sebuah keadaan. Tapi jangan lupa, sama halnya seperti Nabi Habakuk. Pasal pertama, Nabi Habakuk, kitab Habakuk cuma terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama, bagaimana Nabi Habakuk punya respon sebenarnya di setiap keluhan, ratapan yang dia alami dan dia lihat. Tapi pada pasal yang kedua, dia menyatakan imannya. Orang benar hidup karena percaya. Dan pada pasal yang ketiga, dia katakan, dia menanti-nantikan Tuhan sekalipun mau marah tidak berubah. Ya, kambing domba terhalau dan berubah, tapi aku akan tetap bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kehidupan, Tuhanlah pasti. Amin. 3 pasal saja yang ada pada kitab Habakuk. Tapi jelas harusnya kehidupan kekristenan kita kayak
tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, kisah ini dilihat bahwa pada saat itu di zaman Nabi Habakuk ini, bangsa Yehuda atau umat pilihan Tuhan ini, mereka melakukan kesalahan, mereka berbuat dosa dan menyukai hati Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan menghukum mereka. Ketika Tuhan menghukum mereka, Tuhan menghukum dengan mengirimkan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim ini adalah bangsa yang jahat, dan itu kalau dilihat pada pasal yang pertama itu di situ dikatakan bahwa akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang haram dan tak kasih yang melintasi lintang ujung bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Bayangkan saudara, jadi bangsa Kasdim sejahat-jahatnya Babel, Kasdim yang jahat. Makanya mungkin di dalam pemikirannya umat Tuhan ini berpikir, Tuhan lebih baik Babel itu daripada itu Kasdim, lebih jahat. Kenapa Tuhan kasih yang lebih jahat untuk menindas kami, untuk menghukum kami? Kadang-kadang begitu bukan yang kita pikirkan. Tapi saudara, Tuhan itu tidak pernah dia tahu apa yang dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan akhirnya saudara, mungkin terlihat sepertinya ya, hukum kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik menghukum orang benar, keadilan muncul kembali. Tapi saudara, di depan Tuhan, keadilan akan selalu ditegakkan. Tidak ada seorang pun bisa lari dari keadilan Tuhan. Amin. Kita semua diperhadapkan dan akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Bangsa Kasdim pun akhirnya Tuhan yang menghukum mereka. Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mendidik kita, agar saudara dan saya, ketika di tengah putusasaan, di tengah ketakutan, kekhawatiran yang melanda kehidupan kita, di mana iman saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ya saudara, masalah-masalah terjadi untuk Tuhan melihat seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan. Iman itu berarti mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Itu iman. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, itulah iman. Ibrani 11 ayat 1 juga berkata, iman itu dasar, iman itu bukti, dan segala sesuatu yang kita tidak lihat dan yang kita harapkan. Amin. Seberapa besar kita mengharapkan dan memberikan kita kepada Tuhan, percaya. Nabi Habakuk bertanya dengan semua kondisi dan keadaan, karena itu terjadi di hadapan mata. Apa yang harus dilakukan? Dan saya bisa bayangkan ini yang dilihat juga oleh Nabi Habakuk. Dia melihat semua keadaan-keadaan, dan itu pasti kita bertanya. Anak-anak mungkin ketika melihat pertengkaran antara orang tua di rumahnya, sampai akhirnya mengeluarkan kata cerai, bisa saling menyakiti satu dengan yang lain, pasti anak-anak bertanya, kenapa harus saya yang lain? Kenapa bukan mereka? Kenapa harus saya? Dan lain sebagainya terjadi di depan mata kita, dan kita bertanya, Tuhan, kau di mana? Engkau kemana? Mengapa engkau diam melihat peristiwa ini? Tuhan tidak pernah diam. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Arti dari Habakuk ini sendiri itu adalah memeluk saudara yang bergumul. Makanya Tuhan memanggil dan memberi nama itu sesuai dengan tugas tanggung jawab yang diberikan. Makanya saudara, ketika kita di dalam pergumulan yang berat, ketika kita dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang besar, di tengah-tengah kejahatan yang terjadi sehingga kita seperti onak dan duri, kita nggak tahu mau bikin apa, maju kena mundur kena. Tapi di situ seperti nama Habakuk, memeluk, jangan pernah lepaskan Tuhan yang hidup. Pasal 2 berkata, orang benar hidup karena percaya. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan pegang kendali atas sesuatu, dan tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Dia mengenal, dia tahu, saudara, kehidupan, hal-hal yang pahit, yang berat yang kita alami, semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan hari lewat kitab Habakuk ini kita belajar, ada banyak mungkin terjadi yang kita alami. Kadang-kadang kita bertanya dan itu menimbulkan muka batin di dalam kita. Tapi Tuhan bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Amin. Ketika bangsa Israel berjalan dan mereka haus, lalu mereka berjumpa dengan
ambil sepotong kain, lemparkan ke dalam air itu, dan saudara tahu mujizat terjadi, air berubah menjadi manis. Sepotong kain. Saudara ingat kisah penyaliban Yesus di kayu salib. Ketika kita datang kepada Dia, Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Dan seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui Dia. Salib ini, kayu yang terbuang, terhempas ini, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan kuasa, dan Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Habakuk menaruh imannya dan percayanya. Saya juga begitu. Mau apapun keadaan, Tuhan bilang kita taat bukan hanya kepada yang baik, bukan, tapi kepada yang bengis, yang jahat pun kita tetap tunduk dan taat. Amin. Karena Tuhan punya rencana di balik semuanya. Sama seperti Tuhan memakai orang kasih, bangsa kasih, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membentuk hidup kita menjadi lebih kuat dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau dan kendali. Dan ketika di tengah pergumulan yang banyak ini, disitulah iman kita harus dimunculkan. Habis gelap akan lebih terang, sinar kemuliaan Tuhan akan memancar. Iman itu timbul, saudara, bukan karena situasinya aman baik-baik saja. Iman itu timbul ketika semuanya tidak ada harapan, tidak ada alasan untuk berharap, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, apalagi semuanya kosong, tidak ada lagi. Tapi disitulah untuk kau tetap berharap. Tuhan memandang dari tempatnya yang tinggi dan melihat imanmu dan Dia akan melakukan perkara yang besar. Hidup bergantung kepada Tuhan, beriman. Saya punya 2 putra yang harus hidup dengan iman. Saya tidak bergantung kepada keluarga saya bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melatih saya di tengah-tengah pergumulan yang berat untuk berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, memeluk Tuhan, menangis kepada Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Dan pasal yang ketiga, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga,